Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat setia jejak Beksi yang insya Allah dimuliakan dan senantiasa dipayungi keberkahan. Ketemu lagi kita dengan konten sejarah Beksi. Kali ini jejak Beksi akan mengupas asal-usul silat Beksi dari dua versi yang berbeda, namun memiliki tokoh yang sama. Kedua tokoh itu adalah Ki Jidan dan Raja Bulu. Sumber sejarah ini kami cukil dari buku Beksi, Main Pukulan Khas Betawi. Buku yang terbit pada tahun 2002 lalu itu ditulis oleh budayawan Betawi Yahya Andi Saputra, bersama tokoh Betawi Irwan Syafei. Bagaimana cerita asal-usul Beksi dalam dua versi itu? Silahkan menyimak dan biasakan tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Selamat mencermati dan jangan lupa no skip ya. Versi pertama. Versi ini dikisahkan oleh seorang sesepuh Beksi, Haji Atang Lenong, usia 84 tahun ketika wawancara pada tahun 2001. Beksi mulai muncul ke permukaan dalam kurun pertengahan abad 19 sekitar tahun 1850 sampai tahun 1860-an. Pada masa itu ada seorang tuan tanah di daerah Tangerang bernama Go Hok Boen, yang tinggal di kampung Kosambi. Tuan tanah itu kebetulan gemar akan bela diri dan menguasai ilmu kuntao atau kungfu. Orang pribumi Tangerang mengenal Go Hok Boen sebagai tuan tanah Kedong. Sebagai tuan tanah, Tuan Go punya sekian banyak centeng untuk membantunya. Kepala centengnya bernama Ki Kenong yang memiliki ilmu bela diri yang tinggi dan dicampur dengan ilmu sihir yang dahsyat. Tertarik dengan bela diri, Tuan Tanah ini mengadakan sayembara untuk mencari jagoan yang lebih hebat dari kepala centengnya dan mendapat kedudukan menggantikan jabatan sebagai kepala centeng. Maka setiap malam minggu diadakan pibu alias duel dengan banyak jagoan yang mau mengadu ilmu dan keberuntungan dengan melawan Ki Kenong. Namun dari sekian banyak penantangnya belum ada satupun yang berhasil mengalahkan Ki Kenong. Tersebutlah ada seorang tukang singkong rebus disebut Ancemon atau singkong urap bernama Ki Jidan yang setiap malam menjual singkong di tengah keramaian pertunjukan duel itu. Ki Jidan mengambil singkong dari hutan dekat tempat tinggalnya dan singkong tersebut tidak habis-habis dan seperti ada yang memelihara. Namun karena di hutan Ki Jidan tidak ambil pusing. Suatu sore, ketika Ki Jidan beristirahat di rumahnya dia didatangi oleh seorang pemuda yang protes karena singkong yang dia tanam dan pelihara di hutan diambil oleh Ki Jidan. Karena tidak tahu Ki Jidan pun minta maaf. Melihat keluguan dan kejujuran Ki Jidan serta hidupnya yang miskin, orang misterius itu menawarkan untuk membantu Ki Jidan dengan memberi pelajaran main pukulan. Tidak peduli waktu itu Pak Jidan sudah berumur sekitar 60-an. Singkat kata, Ki Jidan menerima pelajaran main pukulan sebanyak 8 jurus dan 3 atau 4 lagi belum diajarkan, yang akan diajarkan oleh orang lain. Sebelum pergi orang misterius itu minta kemenyan dan berpesan bahwa dia bisa dipanggil jika Ki Jidan memerlukan dengan membakar kemenyan dan membaca mantra. Ketika orang itu pergi, Ki Jidan melihat ekor macan tersembul dari balik jubahnya dan juga tengkuknya terlihat loreng-loreng seperti layaknya kulit harimau. Ki Jidan pun terkejut dan maklum bahwa dia dikunjungi dan diajari main pukulan oleh Ki Belang atau siluman macan putih. Malam selanjutnya, Ki Jidan berjualan seperti biasa di tengah pentas duel. Disebabkan karena jengkel dengan jagoan-jagoan yang tidak bayar sewaktu makan singkong dagangannya, Ki Jidan menendang keranjang dagangannya sehingga keranjang itu melayang masuk ke tengah gelanggang pertempuran. Tuan Tanah Go pun marah dan menyuruh orang menyeret Ki Jidan ke tengah arena atau gelanggang pertempuran dan memaksanya bertarung dengan Ki Kenong. Di luar dugaan, Ki Jidan mampu mengalahkan Ki Kenong dengan ilmu yang diajarkan oleh Ki Belang itu. Menurut legenda, dengan jurus beroneng Ki Jidan melumpuhkan ilmu Ki Kenong yang terkenal dengan pukulan tangan berapi. Ketika ditanya oleh Tuan Go tentang ilmu yang dipakai untuk mengalahkan Ki Kenong, Ki Jidan tidak tahu apa namanya.
Lalu Tuan Go Hok Boen menyebutnya Beksi yang artinya pertahanan empat mata angin. Sejak saat itu terkenallah Qi Jidan, yang akhirnya diangkat sebagai kepala pengawal keamanan karena kehebatan ilmu beksinya. Versi kedua diceritakan oleh Babe Haji Mahtum, lahir di Petukangan sekitaran tahun 1945. Alkisah di kampung bagian timur Tangerang hiduplah seorang laki-laki yang mahir bela diri bernama Raja Bulu. Raja Bulu yang berusia sekitar 63 tahun hidup berdua dengan anaknya yang gagu atau bisu. Sedangkan istrinya sudah lama meninggal dunia. Kehidupan Raja Bulu berkecukupan dengan pekerjaan mengajar silat dari kampung ke kampung. Si anak sendiri tidak mau belajar silat pada bapaknya. Suatu ketika Raja Bulu bertanya pada anaknya mengapa dia tidak mau belajar main pukulan. Dan jawabannya sungguh mengejutkan, karena si anak belum tentu kalah dalam sambut pukul dengan Raja Bulu. Si ayah lalu mengetes dan terjadilah pertarungan dan menjadi keteter atau kewalahan menghadapi ilmu silat anaknya yang bisu. Akhirnya si anak mengaku bahwa selama ini dia belajar main pukulan di hutan dan dilatih oleh siluman macan putih. Karena belum ada nama, Raja Bulu menyebut ilmu yang dikuasai oleh anaknya, Beksi. Alasannya diberi nama Beksi, sebab seperti segi empat dengan empat arah. Sejak itu Raja Bulu pun belajar pada anaknya dan ilmu ini pun diajarkan ke murid-muridnya. Demikian Beksi pun berkembang sampai sekarang. Nah, sahabat setia jejak Beksi di mana saja berada, itulah dua versi sejarah silat Beksi yang terdapat dalam buku Beksi, main pukulan khas Betawi yang ditulis oleh Bang Yahya Andi Saputra dan Babe Irwan Syafi'i. Semoga konten ini bisa semakin memperluas wawasan dan pengetahuan kita seputar silat Beksi. Dan, amat tidak menutup kemungkinan ada versi lain yang beredar di tengah-tengah masyarakat seputar sejarah atau asal-usul silat Beksi. Bila ada yang punya pandangan lain soal asal-usul atau sejarah silat Beksi bisa ditulis di kolom komentar. Sehingga masukan itu bisa menjadi bahan kajian kami untuk terus menggali, menganalisa, dan mempublikasikannya dalam rangka membumikan silat Beksi dalam kancah nasional maupun internasional. Terima kasih atas supportnya pada channel Jejak Beksi. Insya Allah itu menjadi pintu keberkahan tersendiri buat kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar semakin lama Jejak Beksi semakin mampu memberikan tontonan yang penuh tuntunan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kesuksesan, dan kedamaian untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.